Di luar dugaan dari teman-teman semuanya, ya. Kalau misalnya Anda tidak melakukan pembayaran di pinjol, maka pihak perusahaan pinjol akan menyita aset-aset yang ada, unit kendaraan pribadi, BPKB dan STNK kendaraan pribadi, perjanjian tanah, barang pribadi seperti HP, TV, dan lain-lain. Takut kan? Kalau takut, yuk simain video ini sampai habis. Jangan teman-teman skip ya. Kalau teman-teman lompat-lompatin, yang ada sayanya yang dibully gitu loh. Ini tujuannya untuk menyemangati Anda biar membantu menjawab semua ketakutan atau ancaman yang dilontarkan oleh debt collector karena Anda telat bayar gitu loh, supaya bisa menstabilkan pemikiran Anda juga. Dan seperti biasa ya, teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu sangat luar biasa. Saya bertahan di sini alhamdulillah, mau tahun ke-7 ya, tahun ke-7 mengedukasi teman-teman semuanya. Ya, mengedukasi teman-teman semuanya, mungkin masih dengan tema yang sama tentang mengedukasi soal pinjaman online. Karena rasa saya menentukan topik ini, pertama berdasarkan pengalaman pribadi, yang kedua ini adalah pembahasan yang sangat menarik menurut saya, karena masih jarang banget orang yang membahas tentang hal ini. Sementara setiap hari orang-orang selalu saja nyemplung ke dalam ranah hitam yang seperti ini ya. Dan teman-teman juga bisa menjadi membership di channel ini sebagai bentuk apresiasi Anda juga ya. Nanti Anda bisa bergabung di grup WA, konsultasi langsung sama saya juga boleh, atau hanya sebatas mengapresiasi saja. Oke, yang mau kita bahas hari ini tentang galbay pinjol yang masih menjadi misteri di luar dugaan yang disampaikan oleh debt collector. Untuk teman-teman semuanya mungkin sudah tidak heran lagi dengan kata-kata pertama, proses jalur hukum, menjatuhkan kewan prestasi, membawa ke kantor polisi, akan memproses ke jalur pidana. Mungkin sudah nggak asing lagi ya dari diri teman-teman semuanya, tapi apa boleh buat gitu loh. Saya pun selalu berulang kali menyampaikan. Mungkin teman-teman selalu bertanya, kenapa debt collector melontarkan hal yang sama berulang-ulang kali? Ya, salah satunya pengancaman dengan kata wan prestasi, lalai dan segala macam, pemrosesan ke jalur hukum. Mungkin teman-teman selalu bertanya, kenapa hal ini selalu dipakai? Kenapa debt collector seakan mati ide dalam penagihan? Kenapa selalu dengan momen-momen seperti ini, kata-kata dengan seperti ini gitu? Anda tahu nggak alasannya apa? Karena diri Anda sendiri gitu loh. Ya, saya dulu beberapa video saya sempat menyampaikan. Anda tahu nggak kenapa pinjol melalui debt collector selalu melakukan penekanan? Karena Anda yang membuat hal ini mereka pakai selalu. Setiap kali diancam, Andanya ketakutan, terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, dan Anda melakukan pembayaran. Setiap kali mereka menyampaikan akan memproses Anda ke jalur hukum, Anda mencari talangan dana dengan menggadaikan aset-aset yang ada. Terjadi pembayaran. Ya, jadi mereka beranggapan kata-kata yang mereka gunakan, cara-cara yang mereka pakai ini adalah cara yang sangat pamungkas. Ya, makanya ini dipakai terus-menerus karena banyak debt collector yang berhasil ketika menggunakan nada-nada yang seperti ini, kata-kata yang seperti ini. Makanya saya selalu himbau sama teman-teman semuanya, kalau sudah diancam tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku, mohon jangan pernah Anda bayar aplikasi itu atas dasar apapun. Ya, jangan gitu loh. Jangan ditunggu dicaci maki dulu baru bayar, diancam dulu baru bayar, proses-proses hukum dulu baru kita bayar. Jangan gitu loh. Ya, kalau Anda bayar sebelum ada caci maki. Kalau sudah ada caci maki, hentikan pembayaran. Dengan begitu Anda memutus cara penagihan yang tidak sehat ini untuk kedepannya. Kalau tidak ada orang yang membayar setelah dicaci maki, debt collector akan merubah cara penagihan mereka. Tapi kalau masih ada orang yang melakukan pembayaran setelah mereka dicaci maki, hal-hal seperti ini tidak akan pernah hilang.
Nangkap teman-teman semuanya? Oke. Sekarang kita masuk kepada yang saya sampaikan tadi. Kenapa saya bilangin ini di luar dugaan? Kata-kata yang mereka gunakan terkadang di luar dugaan gitu. Pantas bang, benar nggak sih ada penyitaan aset? Benar nggak sih rumah saya akan diambil? Benar nggak sih tanah saya akan diambil? Benar nggak sih kendaraan saya akan diambil? Kan selalu itu pertanyaan yang muncul pada saya gitu. Ternyata bukan inisiatif dari pemikiran dia, tapi memang disumbang karena chat WhatsApp yang mereka terima. Berarti kan selama ini nggak salah saya menyampaikan sama Anda, tolong dong komunikasinya kalau memang Anda sudah tidak mampu bayar, komunikasi paling utama harus Anda putus, supaya menghentikan drama yang merugikan diri Anda gitu. Anda boleh lihat dulu sebelah saya di sini. Peringatan tegas, ya, judulnya peringatan tegas, nomornya 0857 1353 5831. Oke. Sesuai hasil analisa dari aplikasi kami bahwa batas waktu pinjaman Anda sudah memasuki kategori one prestasi. Oke. Di poin awal dulu ya teman-teman semuanya. Sesuai hasil analisa dari aplikasi kami, hanya sebatas aplikasi kami. Tidak mereka sebutkan aplikasinya apa. Misalnya aplikasi kami A misalnya gitu. Aplikasi kami B misalnya gitu kan. Kan lebih jelas gitu. Ini enggak, dia hanya aplikasi kami. Berarti ini akan dipakai ke semua nasabah yang telat bayar. Mau pinjol A, mau pinjol B, mau pinjol apapun, ancaman seperti ini akan dipakai selalu. Karena dia tidak menunjukkan secara spesifik dari aplikasi mana dan hutang siapa. Ya. Batas waktu pinjaman Anda sudah memasuki kategori one prestasi. Lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian dibuat saat pengajuan pinjaman. Maka dari itu sudah saatnya kasus pinjaman Anda akan kami lanjutkan ke level berikutnya. Siapkan dananya lunas di tempat surat kuasa penagihan, surat pendampingan RT atau RW, data diri nasabah, foto KTP, foto selfie, riwayat pinjaman. Catatan, ketika tidak ada uang, tentu saja perusahaan berhak menyita barang atau aset berharga Anda seperti unit kendaraan pribadi, BPKB dan STNK kendaraan pribadi, perjanjian tanah, barang pribadi seperti HP, TV dan lain-lain. Harap respon pesan kami agar kami dibantu cicil. Memang luar biasa gitu loh, kata-kata yang mereka gunakan luar biasa. Tapi teman-teman ya, hal-hal seperti ini yang ada di layar Anda ini sudah cacat gitu loh. Setakut-takutnya Anda dalam membaca ini, lebih takut debt collector yang menagih. Pertama, tidak mereka sebutkan satu pun mereka perwakilan dari perusahaan mana untuk melakukan penagihan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dijelaskan secara nama Anda. Yang ketiga, tidak dijelaskan berapa nominal hutang Anda. Ini menandakan mereka real hanya melakukan penekanan dan pengancaman. Sisanya Anda diminta untuk meraba-raba. Ya, sebenarnya mereka melakukan hal seperti ini, mereka sudah ketakutan. Mereka sudah kecemasan, mereka berada juga di bawah tekanan gitu loh. Ya. Tapi Andanya juga ketakutan, jadi imbang gitu. Udah pesannya buta, tidak jelas dari mana, Andanya ketakutan gitu loh. Benar kata-kata yang mereka gunakan ini sangat membingungkan dalam pemikiran kita. Apa hubungannya hutang pinjol dengan unit kendaraan pribadi? Ya, unit kendaraan pribadi kita bukan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kok. Kan itu pemikiran teman-teman semuanya. Habis itu BPKB, STNK kendaraan pribadi. Ya. Habis itu perjanjian tanah, barang pribadi seperti HP, TV, dan lain-lain. Oke, abaikan 3 kalimat, 1, 2, 3. 3 linia ini Anda abaikan, fokus ke poin paling bawah. Harap respon pesan kami agar kami bantu cicilan. Udah, di sanalah mereka gitu loh. Jadi kata-kata yang mereka gunakan dari atas sampai ke bawah ada 3 linia ini, itu hanya pemanis dalam penagihan supaya kelihatan lebih profesional, supaya kelihatan ini benar-benaran gitu loh. Padahal mereka cuma 1 kalimat, harap respon pesan kami, karena dia butuh Anda merespon. Begitu Anda merespon berarti mereka beranggapan, wah Anda masuk nih dalam perangkap mereka. Ya, ketika Anda respon, oh ya jangan dong, gini dong, segala macam, mohon maaf duit saya belum ada, kan Anda respon namanya itu. Berarti Anda masuk dalam perangkap mereka.
Tujuannya itu, berarti dia menandakan, wah nomor ini masih aktif nih, nomor ini masih dipakai nih, nomor ini masih bisa transaksi dan segala macam gitu loh. Masih ada timbal balik tanya jawabnya gitu loh. Dan mereka akan menghajar Anda habis-habisan. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau sudah mendapati pesan-pesan buta seperti ini, jangan pernah Anda balas. Ya, sebisa mungkin ganti dan hapus WA Anda. Ya, habis itu ganti nomor Anda gitu. Ini nggak perlu Anda respon dan tidak perlu Anda tanggapi. Ini bullshit semuanya. Ya, tidak ada yang namanya tarik kendaraan pribadi. Ya, tidak ada yang namanya BPKB STNK kendaraan pribadi kita diambil. Tidak ada namanya perjanjian tanah. Ya, tidak ada barang pribadi seperti HP, TV dan lain-lain. Nggak ada hubungannya gitu. Orang mereka melimpahkan Anda untuk proses hukum aja nggak ada kok. Dan barang-barang ini tidak dijadikan sebagai jaminan dalam hutang kita kok. Mana ada? Ini KTA loh, kredit tanpa anggunan. Ya, ini ranah pinjaman online, tidak bertemunya antara si pemberi dan si penerima. Ngapain Anda ribet-ribet dalam hal ini? Mereka juga cacat gitu loh. Mereka tidak menjelaskan mereka dari aplikasi mana. Mereka tidak menyebutkan nominal hutang Anda berapa. Mereka juga tidak menjelaskan siapa nama Anda gitu. Ngapain harus takut? Ya, saya berharap buat teman-teman semuanya, daripada ini menjadi malapetaka terus dalam diri Anda, ya, sehingga Anda direpotkan pemikiran Anda untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas, saya pengen komunikasi Anda aja gitu loh. Ya, seandainya ini tidak Anda tampung dalam WhatsApp Anda tidak akan sepanik ini. Seandainya ini tidak Anda baca, Anda tidak akan stres ini. Ya, jadi teman-teman semuanya, Anda sayang nggak sih sebenarnya sama diri Anda? Kalau Anda sayang sama diri Anda, jangan biarkan caci maki dan hinaan itu terus ada dalam hidup Anda gitu loh. Please, ya, ayo kita berbenah diri. Kalau nggak diri kita, siapa lagi gitu? Kalau nggak kita yang membebaskan diri kita dari semua ini, siapa lagi? Nggak ada orang lain yang bisa kecuali diri kita. Ayolah teman-teman semuanya, sama-sama kita melangkah buat ke depan, sama-sama memperbaiki lagi gitu. Kita hapus semua hal yang mengganggu pemikiran kita. Mana itu yang mengganggu pemikiran kita? Ya, dimulai dari telepon, WhatsApp, email. Biar Anda bisa fokus bekerja. Anda fokus bekerja, fokus berusaha gitu. Anda lihat di berita-berita semuanya, ekonomi global sedang bermasalah. Ya, kita yang ada di dalam lingkungan nasional ini, ya kita juga ikut bermasalah walaupun kita hanya perputaran ekonomi lokal. Tapi dampaknya sangat terasa. Ya, sementara Anda bukannya serius mencari bagaimana jalannya kita menstabilkan ekonomi kita, malah Anda fokus mencerna ucapan-ucapan yang tidak jelas gitu loh. Ucapan yang tidak pasti. Jadi, please lah teman-teman semuanya. Ya, tanyalah ke diri Anda gitu loh, mau sampai kapan? Uang sudah tidak ada. Anda menyatakan sudah tidak mampu. Tapi Anda biarkan Anda dicaci maki setiap hari. Anda ditakut-takuti setiap hari. Seakan Anda tidak sayang sama diri Anda gitu. Ya, saya sudah sampaikan sama teman-teman semuanya. Pinjol ini resikonya tidak berat. Karena resikonya tidak berat, makanya Anda dihadapkan dengan debt collector yang mulutnya sampah banget. Ya, tapi debt collector hanya berpegang pada satu kekuatan, komunikasi. Sesampah apapun mulutnya, kalau komunikasinya sudah tidak berjalan dengan maksimal, komunikasinya sudah Anda putus, mulut sampah itu pun akan hilang seketika itu. Ya, sisanya kembali kepada diri teman-teman semuanya. Insya Allah semua yang diucapkan itu ya tidak ada. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.